Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar hadis dengan judul Larangan membenci dan memutus silaturahmi. Baik, sebelum Bunda mulai, Bunda berharap kita semua selalu berada dalam kondisi sehat, afiat, dan yang pasti tetap semangat. Baik teman-teman, sebelum Bunda mulai, mari seperti biasa kita awali pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan membenci dan memutus silaturahmi. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wala tahasadu wala tadabbaru wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahilla lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas, muttafaq alaih. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling menghindar, dan saling memutuskan silaturahmi. Jadilah kalian hamba Allah Ta'ala yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Muttafaq alaih. Kosakata la tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tahasadu, saling mendengki, wala tadabaru, saling menghindar, wala taqata'u, saling memutus silaturahmi, wa kunu, jadilah kalian ibadallah, hamba Allah. Selanjutnya, ikhwana, saling bersaudara, wala yahilla, dan tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, ayah jura, mendiamkan, akhahu, saudaranya, fauqa salas, lebih dari 3 hari. Baik, Bunda coba jelaskan tentang maksud dari hadis larangan membenci dan memutus silaturahmi. Hadis ini melarang kepada kita untuk saling membenci, karena membenci itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Allah. Awalnya ada rasa benci, kemudian benci itu akan berubah menjadi rasa dengki. Kalau sudah sampai ada rasa dengki di hati kita, itu sangat-sangat berbahaya, karena dengki itu dapat menghanguskan, dapat menghapus semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana supaya tidak ada rasa benci di hati, supaya tidak ada rasa dengki di hati? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, kita pun bukan makhluk yang sempurna. Kita pun memiliki banyak kekurangan. Kita pun pernah berbuat salah. Karenanya, ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, yang pertama harus kita lakukan adalah menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita pun sama seperti orang lain. Punya kelemahan, punya kekurangan, dan kita pun tak luput dari perbuatan salah dan dosa.
Lalu bagaimana supaya dengki itu tidak bercokol di hati kita? Yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan sampai saat ini kepada kita. Jadi tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri terhadap orang lain. Kemudian jika ada di antara kita pernah berselisih pendapat, pernah tidak sepaham, pernah mungkin adu argumentasi, sama-sama merasa benar, hendaknya kita saling lupakan, hendaknya kita saling maafkan. Karena kalau hal ini dibiarkan berlarut, yang terjadi adalah kita tidak ingin menyapa, kita tidak saling bertegur sapa dengan yang lain, dan akhirnya yang terjadi kita menghindari orang tersebut untuk bertatap muka, untuk saling bertemu. Padahal itu semua saling benci, saling dengki, saling menghindar satu sama lain, itulah hal-hal yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Padahal kata Allah, sebagai sesama muslim kita adalah bersaudara, dan kita tidak boleh tidak menyapa saudara kita lebih dari 3 hari. Itu maksud dari hadis ini. Selanjutnya adalah manfaat silaturahmi. Apa sih manfaat silaturahmi itu? Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Menjalin silaturahmi adalah salah satu bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Karena Allah memerintahkan setiap hambanya agar menjaga keutuhan hubungan antar sesama. Dan Allah pun menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mampu menjaga hubungan silaturahmi tersebut. Nah, jika kita mampu menjaga hubungan silaturahmi, maka Allah menjanjikan pahala kepada kita. Berarti kita sudah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perintah yang kita mampu lakukan akan membawa kita, akan mendekatkan kita kepada Allah. Dan Allah pun menjanjikan dengan memberikan ganjaran kepada mereka yang memutuskan hubungan tali silaturahmi. Selanjutnya, manfaat silaturahmi yang kedua adalah silaturahmi mempermudah bagi kita untuk membantu kerabat atau anggota keluarga. Jika suatu saat dari anggota keluarga kita ada yang membutuhkan bantuan, maka akan mudah bagi kita untuk membantunya karena terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik. Nah, membantu kerabat yang sedang dalam kesusahan berarti bernilai sedekah. Dan Allah menjanjikan pahala bagi mereka yang mempermudah urusan saudaranya. Artinya, ketika kita membantu orang lain, maka di sisi Allah bantuan kita bernilai sedekah. Dan sedekah itu adalah tabungan pahala bagi kita yang nanti kelak di akhirat kita akan menuai pahalanya atau kita akan memetik hasilnya. Karenanya orang yang menjalin silaturahmi berarti dia memperluas pintu rezekinya. Karena dengan
terjalinnya hubungan yang baik, maka mudah bagi kita untuk membantu kerabat atau keluarga kita yang membutuhkan bantuan kita. Nah, bantuan yang kita berikan justru akan memberi peluang bagi datangnya rezeki bagi kita. Itu manfaat dari silaturahmi yang kedua. Manfaat silaturahmi yang ketiga adalah kunci masuk surga. Semua orang Muslim pasti berharap akan masuk surganya Allah. Nah, salah satu dapat masuk surganya Allah adalah dengan menjalin tali silaturahmi. Karena Allah menjanjikan pahala dan keberkahan bagi setiap hambanya yang menjalin atau yang menjaga tali silaturahminya. Seperti dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya, bagi setiap hambaku yang tidak menyekutukan aku dengan yang lainnya, ia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menjalin hubungan tali silaturahmi, berarti orang tersebut sudah menjalankan semua kewajibannya. Dan Allah menjanjikan orang yang demikian itu, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat, dan orang yang menjalin hubungan tali silaturahmi dengan baik, maka Allah akan dekatkan ia kepada surganya dan dijauhkan dari api neraka. Itulah 3 manfaat dari silaturahmi. Ada 3 alasan mengapa kita dilarang untuk memutus silaturahmi. Yang pertama adalah mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih laknat itu? Laknat adalah murka. Murka berarti kemarahan. Ketika Allah sudah murka kepada hambanya, maka mudah bagi Allah untuk mendatangkan apapun bagi kita. Contohnya, ketika Allah murka kepada kita, Allah memberikan kita rizki, tapi rizki yang kita terima itu tidak berkah. Karena berapapun rizki yang kita terima, kita tidak akan pernah merasa cukup. Kemudian yang kedua, menghalangi turunnya rahmat. Rahmat Allah adalah sesuatu yang sangat diharapkan bagi setiap muslim. Karena rahmat akan memudahkan bagi kita untuk melakukan atau menjalani kehidupan di dunia ini. Rahmat berarti Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allah berarti memberikan kemudahan kepada kita untuk berbuat baik, untuk lebih dekat kepadanya. Tetapi ketika rahmat itu sudah hilang dari diri kita, maka tidak ada lagi kemudahan bagi kita untuk melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan Allah dari setiap hambanya. Kemudian yang ketiga, ketika kita memutus silaturahmi, maka semua amalan yang sudah kita lakukan menjadi sia-sia. Karena amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 3 alasan mengapa kita dilarang memutus silaturahmi. Alhamdulillah, selesai sudah materi hadis kita kali ini dengan judul Larangan Membenci dan Memutus Tali Silaturahmi. Bunda berharap teman-teman semua dapat memahami isi kandungan hadis tersebut dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.